wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atbanihi wa ummatihi wal ilmi wal irfan. Al-ba'du faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abthan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna sadaqata la tudfi'u 'an ahliha harral qubur wa inna ma yastadillul mu'min yawmal qiyamah fi dhilli sadaqati. Wa qala aydan innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKM Masjidur Rahman, Panariana beserta jajaran. Yang saya hormati, saya muliakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu salat subuh rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah kasih kepada kita. Di antaranya adalah nikmat pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Ar-Rahman dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita menuntut ilmu, mengkaji kitab Mukhtarul Hadits. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dari salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah Bunda rahimahullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Hadits. Inna syaitan qala, syaitan pernah berkata begini, wa izzatika, kata syaitan, demi kemuliaanmu ya Rabbi, hai Tuhanku, la abrahu, aku tidak akan pernah berhenti, ugwi, menyesatkan ibadaka, hamba-hambamu, madamat, selama arwahukum, arwah mereka, fi ajsadihim, di dalam jasad mereka. Jadi ini perjanjian setan dengan Allah. Setan udah bilang, jadi kalau ada manusia, kok ini kelakuannya begini, kelakuannya begitu, kok hari ini begini, hari ini begitu, kok si ono begini, kok si ini begitu. Memang itu perjanjian setan. Setan itu akan menggoda manusia selama arwahnya masih nempel gitu. Siapapun termasuk kita, kok dia bisa melakukan, jangan kalimat itu, jangan, gak boleh diucapkan, karena setan itu terus menggerogoti. Kalau bahasa kiai saya di pesantren, yang goda orang biasa ya setan biasa, yang goda para ulama ya setan sekelas itu, gitu kan. Ada setan yang
paling hebat di antara setan-setan, namanya jin tafrik. Jin tafrik itu jin paling hebat di antara urut-urutan jin. Dalam kitab Nasrul Iman itu ada 12 urutan jin. Nah, jin tafrik ini paling kuat, paling hebat, paling keren. Apa itu jin tafrik? Jin yang sanggup memisahkan antara suami dengan istri. Namanya jin tafrik. Maka kalau dalam ilmu ruqyah begini, ketika kita belajar ilmu ruqyah, kalau jin membunuh manusia dengan caranya, itu mah jin biasa, belum ada apa-apanya. Tapi kalau jin sudah bisa memisahkan antara suami istri, alladzina yufarriquna bainal mar'i, yang bisa memisahkan antara manusia wa zaujati dengan pasangannya, itu baru jin hebat. Nah, mohon maaf lahir batin. Jadi setan itu terus menggoda kita selama ruh ada nempel di badan kita. Makanya dari kitab Nasrul Iman dikatakan al-husnu minasyaiton thalathun, benteng manusia dari setan itu 3. Yang pertama al-masjidu hisnun, masjid adalah benteng manusia dari setan. Yang kedua wa dzikrullah hisnun, zikir kepada Allah adalah benteng manusia dari setan. Yang ketiga wa qiraatul Quran, baca Quran itu hisnun, benteng manusia dari setan. Pak, jangan takut dengan sihir, karena ada zikir khusus penolak sihir. Jadi sihir tidak akan nyentuh ke kita, setan yang basir tidak akan nyentuh ke kita. Andai pun nyentuh, dia akan balik ke yang ngirim. Apa itu wiridan? Ini diajarkan langsung oleh Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi hitungannya jangan dikurangi. Habis subuh 100, habis asar atau habis maghrib 100, pagi 100, sore 100. Jangan dikurangin, tidak, jangan dikurangi. Itu mohon maaf, sihir tidak akan nyampe ke kita. Ada pun nyampe akan langsung balik ke yang ngirim, gitu kan? Dikitnya biasa kita baca tuh, tadi yang kita baca cuma 3 kali gitu ya, karena memang kita berjamaah. Kalau sendiri 100 tambahin, ya 100. Jadi kalau ada orang terkena sihir, baca dari itu. Emang dari sananya begitu ajarannya, Pak? Ajarannya begitu, gitu ya. Yang kedua, yang paling ditakuti oleh sihir, oleh tukang sihir, maaf, zikir yang paling ditakuti oleh tukang sihir yang kedua, ini juga kita sudah hafal. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dibanyakin baca, itu bikin merinding. Tukang sihir itu takut dengan sendiri. Jadi tidak sulit pada tidak rahasia, itu semua udah ada ajarannya. Nah, manusia tidak akan berhenti, Pak. Terus-terusan akan digoda oleh setan siapapun. Maaf, boro-boro orang tidak sholat, orang sholat aja digoda sama setan dengan cara tidak khusyuk, ya, diganggu kita. Dengan cara imam bacaannya panjang sedikit udah ngeluh di belakang, sialan bener nih, lama bener nih, gitu ya. Ya, makanya jangan dipanjangkan pembacaan kecuali sholat subuh ya, karena sholat subuh, mohon maaf, itu ada ajarannya dipanjangkan sedikit ya. Maghrib jangan, ya. Nah ini mohon maaf lahir batin, begitu dahsyat Pak, begitu luar biasa. Tarawih juga jangan dipanjangin, tarawih jangan, nanti makmumnya gelisah, kolak belum selesai di rumah, belum habis tadi. Punten Pak, punten. Jadi selama jasad masih di badan, itu perjanjian setan dengan Allah. Dipersilahkan sama Allah, dipersilahkan. Diganggu, disitulah yang membedakan. Makanya dijawab sama Allah. Faqala Rabb, Allah menjawab begini ketika setan mengatakan, ya Allah, demi kemuliaanku, demi kemuliaanmu, aku akan ganggu manusia, aku akan sesatkan manusia selama ruh ada di jasadnya. Meninggal udah enggak, ditinggalin sama dia. Makanya maaf, paling bahaya manusia adalah ketika sakaratul maut. Sakaratul maut dirayu sama setan biar kafir meninggalnya kan. Makanya kenapa ketika sakaratul maut Nabi mengatakan lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah, tuntun orang yang hampir meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bahasa kita talqin, talqin itu menuntun. Jadi mohon maaf ya, talqin yang sering dibaca di kuburan, ketika udah dikuburkan, idza ja'al malakani muwakkalan,
Kalau ada malaikat datang kepadamu lalu bertanya marrabuka, itu lebih bukan talqin. Talqin itu sebelum meninggal. Ketika sakaratul maut, di situ haus-hausnya manusia, maka posisi kita, sekali lagi Pak, saya ingatkan, posisi kita sebelah kanan calon mayit. Sekali lagi, sebelah kanan telinga calon mayit. Terus tuntun Pak dengan pelan. Jangan sampai dia lepas, karena si sebelah kirinya setan ngerayu terus biar ke bawah dia, jadi teman dia di neraka. Disitulah bukti terakhir anak soleh apa enggak. Di situ, kalau anak soleh dia tidak akan bergeser, dia tidak akan berani meninggalkan orang tua yang lagi sakaratul maut. Terus Pak, ikutin Pak, la ilaha illallah, gitu Pak, jangan buru-buru Pak, la ilaha illallah, sampai terus ya, kalau udah hampir gak kadang-kadang terus biar lepasin kalimat itu tuh ya. Kalau dia lepasnya kalimat la ilaha illallah, jaminan surga itu kalau sayang ya, kalau sayang sama orang tua. Makanya punten, ketika di rumah sakit atau di rumah udah sakaratul maut, tolong jangan ditinggal. Posisi kita sebelah kanan, nggak boleh sebelah kiri, karena sebelah kiri itu setan, itu belum diganggu setan. Kata setan nih, minum nih, cepetan nih minum nih terus. Makanya bagus sekali Pak, kalau ada orang yang udah susah sakaratul maut, manggil peruqyah. Nanti di ruqyah Pak, setelah di ruqyah, biasa peruqyah itu akan menuntut la ilaha illallah di ujungnya, gitu ya. Saya beberapa kali meruqyah orang yang udah susah meninggal 1 hari 1 malam, ada yang udah 1 minggu, tuh ya. Jadi mohon maaf, ya. Jadi mohon maaf, jangan ragu Pak, tuntun, dan itu bisa semua. Dan Nabi yang nyuruh, bukan saya. Kata Nabi, tuntun orang yang hampir meninggal dunia di antara kalian kalimah la ilaha illallah. Nikmat banget Pak. Makanya punten Pak, maaf. Disinilah pentingnya ngaji. Banyak orang yang gak paham dengan ini. Itu ya, banyak loh ketika bapak ibunya sakaratul maut, anaknya histeris, anaknya bertengkar, segala macam gitu ya. Tapi kalau anak yang selalu begitu, makanya punten ibu-ibu yang hadir pengajian, yang sering hadir pengajian, biarin Pak, izinkan istrinya pada ngaji, izinkan. Karena kalau nggak ngaji, bahaya. Kita ngajarin langsung nggak bisa, biarkan suruh ngaji, nggak apa-apa. Itu. Nah kata Allah begini, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni. Wah, ini kuncinya Pak. Wa izzati, kata Allah, menjawab perkataan syaitan, demi kemuliaanku, wa jalali, demi keagunganku, la azal, aku tidak akan pernah berhenti, aghfiru, memaafkan, lahum, kepada hamba-hambaku, mastaghfaruni, selama mereka membacakan istighfar kepadaku. Jadi kuncinya apa? Seberapapun dosa kita, apapun kelakuan dosa kita, jangan pernah berhenti mohon ampun kepada Allah. Saya rasanya terlalu banyak dosa, malu istighfar juga. Jangan bilang begitu. Jangan. Allah tidak akan berhenti memaafkan kita selama istighfar. Jadi jangan pernah berhenti istighfar. Seperti yang pernah saya ajarkan, istighfarnya ada 3, ada 4, ada 5, silahkan paling pendeknya astagfirullah, 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 terus saja begitu ya. Terus astagfirullah, astagfirullah, minta ampun sama Allah. Jangan pernah berhenti ya, istighfar, minta ampun sama Allah. Itu nomor 1 hadisnya. Jadi kunci dari dosa apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya Pak. Jangan bilang begini, kan dia udah pergi haji kok kelakuannya kayak gitu. Jangan Pak, nggak boleh bilang begitu. Karena setan tuh masuk ke segala lini, ke segala ini. Dia kan udah kaya ya, kenapa ya masih mau ya? Jangan bilang begitu, setan terus ngegrogotin. Perasaan kerudungnya rapat benar, kenapa bisa? Jangan ngomong begitu, jangan. Terus dia menggoda terus. Setan itu akan terus menggoda. Di antara tempat nginep setan di rumah kita adalah baju yang digantung. Itu tempat nginepnya
setan, gitu ya. Jadi baju digantung itu termasuk pekerjaan yang salah sebenarnya. Harusnya dilipat yang benar, ya bukan digantung. Itu yang pertama ya. Itu sebenarnya kuncinya satu ya. Yang kedua, setan tuh betah nginep di rumah kita apabila ada sampah diinapkan di malam hari. Ya, maka setan, contoh di rumah kita nggak dikeluarkan sampah, harusnya sebelum tidur keluarkan dulu itu sampah. Yang ketiga, setan akan nginep di rumah kita ketika nutup pintu di sore hari tidak baca bismillah, maka setan akan nginep di rumah kita. Tapi kalau baca bismillah, dalam hadis dikatakan setan akan datang ke rumah kita, lalu dia akan masuk ke rumah kita. Ketika dibacakan bismillah untuk jendela, nutup pintu, maka dia akan bilang ke anak buahnya, "Lam nabita fi hadzal bait." Tidak ada tempat nginap di rumah ini. Ya, akhirnya tidak berani masuk gitu ya. Yang ketiga, setan itu akan masuk ketika tempat-tempat airnya ditutup. Ya, harus ditutup, pakai tutup ya, ember segala macam ditutup. Minimal kalau nggak ada tutupnya pakai kayu malang. Kayu malang kan udah selesai sebenarnya. Ya. Banyak hal yang membuat setan betah di rumah kita. Usir mereka dengan cara banyakin zikir, banyakin baca Quran. Oke, Pak. Ini nomor satu gitu. Jadi kesimpulannya nomor satu, manusia ini termasuk kita semua akan terus digoda setan. Jangan kaget. Kok saya begini? Kalau masih sadar, alhamdulillah Pak. Kalau merasa diri, kok saya begini ya? Kalau masih sadar ada perasaan itu bagus Pak. Berarti iman kita masih sanggup ngelawan setan. Akhirnya kita cepat-cepat istighfar, mohon ampun kepada Allah. Saya cuma nitip, jangan suka ngatain orang atau ngomongin orang. Oh bisa ya? Jangan bilang begitu, nggak boleh. Karena setan akan masuk ke siapapun. Sekali lagi, ke siapapun. Yang kaya tidak akan pernah cukup dengan kekayaannya karena akan dikurangi terus sama setan. Kurang terus ya. Ahli ibadah akan dibisikin sama setan biar sombong. Saya kan perasaan ibadah saya bagus dari. Nah itu udah masuk tuh di situ ya. Orang baca Quran dimasukin lagi sama setan. Caranya apa? Nah, sengaja ditampilkan di depan orang biar kelihatan sama orang bahwa saya lebih bagus bacaan Quran saya. Surfa dimasukin. Semua ke penjara, semua akan masuk Pak. Ke pedagang bisa dimasukin setan, bisa. Caranya apa? Bisa menyembunyikan cacat yang ada di barang dagangannya, atau bersumpah atas nama Allah, mengaku bahwa modalnya juga belum nyampe, padahal sudah nyampe. Terus akan dibisikin terus Pak. Semua akan dibisikin. Jadi oleh karena itu, kalau kita tergoda oleh setan melakukan maksiat, maka cepat-cepat istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena Allah nunggu itu. Dia digoda sama setan, dia istighfar gak sih? Gitu ya, maka ditunggu. Hadis yang kedua, inna solihina yushaddidu alaihim, inna sadaqatan la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan dari orang yang sedekah harral kubur, panasnya kuburan. Wa inna ma yastadilul mu'min yaumal qiyamah fi dhillis sadaqati. Sesungguhnya seorang mukmin pada hari kiamat akan berteduh dengan sedekahnya. Pak, demi Allah, demi Rasulullah saya bersumpah. Nabi itu pernah menyampaikan begini, kalau manusia meninggal dunia putus seluruh amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, punya anak soleh yang mendoakan kita. Nah, saya setelah hadis ini. Jadi kalau kita meninggal dunia nih, putus sudah sholat kita, putus puasa kita, kecuali masih jalan tuh 3, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak soleh. Saya telah di sini. Ternyata yang paling mudah di antara 3 yang bisa kita tabung hanya sedekah jariyah. Ilmu manfaat ini susah, Pak. Nyetak anak jadi soleh ini susah, nggak baik-baik. Boro-boro dia berdoa untuk kita ketika kita meninggal dunia. Mohon maaf, boro-boro mendoakan diri sendiri aja belum tentu, Pak. Terkadang pada sholat anak kita. Boro-boro ngangkat tangan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Boro-boro dia bilang begitu.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Murah-murah bilang begitu. Nah, makanya maaf Pak, di antara tiga ini, mohon maaf, nyetak anak soleh susah, jadi ustadz guru ngaji yang ilmu dimanfaatkan orang susah. Maka ini yang ambil Pak, yang diperkuat ini sodakoh. Jadi sodakoh ini diperkuat, itu ya. Karena ternyata sodakoh itu kata Nabi, la tudfi'u an ahliha habal kubur, akan memadamkan bagi orang yang sodakoh panasnya kuburan. Ada satu ayat yang terenyuh ya, kemarin waktu ceramah di At-Taqwa, Masjid At-Taqwa tanggal 3 kemarin, 3 hari Senin jam 9 pagi ceramah tabligh akbar, saya bareng dengan Agim, ya, Joina dengan Agim, yang hadirnya penuh, masjid atas bawah penuh tuh ya, ribuan orang yang hadir. Nah, Agim nanya saya, Pak, menurut Ustaz, kalau dikasih hidup setahun lagi, sebulan lagi, kalau kita udah meninggal mau minta apa? Kalau Ustaz nih meninggal dunia, lalu dihidupkan lagi sama Allah sebulan aja, mau minta apa? Saya bacakan ayatnya dalam Quran. Kata Allah begini, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Itu penghuni kubur dihidupkan kembali. Kalau dihidupkan, pengennya mereka begitu. Kata ahli kubur, andai saja aku dikasih kesempatan sedikit saja untuk bisa kembali ke dunia, aku pengen satu fa'asodako, aku pengen sedekah. Karena ternyata sedekah itu memadamkan panas kuburan. Di kuburan tuh gak enak banget kalau nggak punya bekal sedekah. Jadi makanya jangan pernah berhenti sedekah, berapapun, sekecil apapun, tapi tolong sesering apapun, gitu ya. Wa aku minas sholihin, dan aku pengen jadi orang baik. Cuma dua targetnya, sedekah, jadi orang baik. Jadi bukan dia pengen pergi haji, bukan pengen sholat, bukan pengen apa-apa. Kalau dikasih kesempatan sedikit saja, pengen jadi ahli sedekah dan pengen jadi orang baik. Jadi Pak Ibu, sedekah kita ini memadamkan panasnya kuburan. Makanya dimanapun kita jangan pernah meninggalkan sedekah. Boleh, sayang ibadah kita. Di akhirat, di kuburan kan kita lama tuh, sampai terjadinya tiupan sangkakala yang kedua, pembangkitan manusia. Nah, sampai situ kita ditemenin sedekah gitu. Nah, di akhirat setelah tiupan sangkakala yang kedua, wa inna ma yastadhillul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli shadaqati. Manusia pada hari kiamat kelak akan berteduh di bawah sedekah. Enak ya, payung di dunia, payung ya dari hujan, tapi payung kita di akhirat adalah sedekah yang kita lakukan. Kenapa bahasanya yastadhillu berteduh? Karena di mahsyar itu kan manusia didekatkan dengan matahari. Matahari didekatkan dengan kepala manusia. Ada yang mengatakan satu tumbang antar kepala manusia dan matahari. Nah, kebayang panasnya. Nah, jadi ada orang-orang yang dapat teduh-teduhnya. Siapa? Orang yang sedekah itu. Nah, kita akan berteduh di sini. Jadi begitu Pak, saya ngajak, mari kita sedekah. Sedekah terbaik apa? Sedekah terbaik diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sedekah yang terbaik, amal jariah yang akan ngalir pahala. Sampai-sampai begini Pak, kita bangun masjid, kan sedekah orang. Imam Syafi'i berkata begini, kalau bangun masjid, bekas reruntuhan masjid itu nggak boleh kemana-mana, tinggiin lagi di situ, diamparin lagi di situ. Tapi jendelanya nggak bisa diamparin, Ustaz, jual, uangnya balikin lagi di situ. Kenapa? Itu sedekah orang. Sampai segitunya. Kenapa? Karena sedekah itu berat Pak. Tapi ada yang lebih berat. Siapa yang ketitipan sedekah? Itu lebih berat lagi daripada orang sedekah. Saya sedekah Ustaz buat anak yatim. Selama saya tidak salurkan ke anak yatim, berat resikonya. Karena manusia itu sedekah sesuai dengan niatnya. Nah, kita yang ketitipan laksanakan niat itu.
Niat yang buat masjid, pembangunan masjid, niat yang buat yatim, ini repot di situ ya. Makanya mohon maaf, jangan pernah meninggalkan sedekah, dan ketika kita ketitipan sedekah, jadilah manusia-manusia yang aman. Sampai di sebuah masjid ada kas masjid dipinjamkan ke masyarakat. Masyarakat pengen ganti kacamata, minjem ke kas masjid. Pengen ganti handphone, minjem ke kas masjid. Nah, ditegurlah sama saya, Pak, emang boleh kayak gitu sudah? Kata dia, kan nolong orang Pak Ustadz. Jangan Pak, infak sedekah bisa dipinjamkan buat masjid, gajian penjumaran wakaf. Gak boleh. Saya bilang percaya deh, nanti suatu saat akan kejadian musibah. Apa musibah yang paling bahaya? Orang yang minjem uang kas masjid rata-rata nggak sanggup bayar, nggak sanggup mengembalikan, itu paling parah. Sebelum datang penyakit-penyakit yang lain. Tapi uang kas masjid malah boleh digunakan untuk membantu. Contoh ada uang operasional masjid bisa digunakan untuk membantu orang. Ada orang kelaparan, kasih, bukan dipinjamkan. Kalau pinjam dia ada repot, kan barang wakaf. Barang wakaf itu gunakan sesuai dengan niatnya, yang bisa dikemana-mana. Nah, alhamdulillah sedikit-sedikit sedekah kita ini nempel di sini, nempel di sono, nitip ke sini, nitip ke sono. Maka harapan mudah-mudahan kelak di alam kubur kita ini adem, ya, tanpa asa itu udah adem di kuburan kita. Dan mudah-mudahan, mohon maaf lahir batin, kelak di yaumul kiamah kita semua ini berteduh di bawah sedekah kita, sehingga tidak terkena panasnya matahari yang sangat dekat, sehingga termasuk 7 golongan manusia yang mendapatkan teduh-teduh arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis selanjutnya, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Sesungguhnya seorang hamba la yatakalamu, dia akan bicara bil kalimah, dengan kata-kata min ridwanillah, yang diridhoi Allah. La yulqa, maka tidak akan jatuh laha kepada si abdu dengan kalimat itu balan, apapun laha yang dia tidak menyadarinya, yarfa'uhu, yang membuat dia menaikkan kepada dia subhanallah Allah biha, dengan kalimat itu darajat. Pertama, manusia kalau berbicara itu hati-hati. Ada kalimat-kalimat ketika diucapkan menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu, dia akan berbicara bil kalimah, dengan kata-kata min sukhtillah, yang dibenci sama Allah. La yulqilah bala, dia tidak menyadarinya dengan ucapan itu, yahwi, menjerumuskan biha fi jahannam, dengan ucapan itu menjerumuskan ke neraka jahanam. Pak punten, hati-hati dalam bicara, jangan sembarangan. Di hadis ke-312 ini, kalau bicara kita ini antara dua, Pak, menaikkan derajat kita, membuat kita masuk ke dalam surga, atau menghancurkan kita sehingga kita terjun ke nerakanya Allah. Dalam buku 24 jam bersama adab bagi Nabi Muhammad SAW, ada 2 lobang yang kebanyakan manusia masuk neraka gara-gara 2 lobang ini. Yang pertama lobang mulut, yang kedua lobang kemaluan. Ya, yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam nerakanya Allah. Jadi oleh karena itu, punten mohon maaf, kita mau bicara dengan siapapun, apalagi para penceramah, harus hati-hati sekali. Mau bicara dengan siapapun, mau ngata apapun, mau berbicara apapun, pikirkan dulu. Bisa jadi ucapan kita ini menyebabkan naiknya derajat kita di hadapan Allah, atau bisa jadi terjerumusnya kita ke dalam api nerakanya Allah. Sampai ada satu kalimat, bayal filmu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Dalam potongan ayat Quran ini, kalimat ini menegaskan, tidaklah seorang berkata, tidaklah seorang berucap, kecuali ucapan yang dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid.
Kalau yang baik dicatat oleh malaikat raqib, yang buruk dicatat sama malaikat atid. Nah terkadang pun ayahanda bunda, kita nih kalau lagi ngobrol kemana kemari, ngerumpi kemana kemari, masya Allah tabarakallah, setan datang, setan masuk merayu kita untuk apa? Untuk mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Pak, yang paling bahaya di antara ucapan apa? Para pelawak, para apa sih namanya, komika, para komika, dia ngarang-ngarang sebuah cerita untuk orang lain ketawa, padahal ceritanya bohong. Itu bahaya banget, itu resiko tinggi. Dia ngarang sebuah cerita, lalu cerita itu bohong. Yang kedua, dia bikin cerita menceritakan kekurangan orang biar orang lain ketawa. Luar biasa Pak, luar biasa. Yang kedua yang paling bahaya dari ucapan, tukang roasting, membuka aib seseorang. Roasting itu kan membuka aib orang-orang di depannya. Kalau ngomongin di belakangnya, kalau di depannya, dan ditonton oleh banyak orang, biar orang merasa lucu dengan kekurangan orang itu luar biasa, dosanya kayak apa. Itu ya. Yang ketiga yang paling banyak dosanya dengan ucapan, ulama-ulama yang menceritakan sesuatu tanpa ilmunya, asal dengan pemikirannya sendiri. Itu bahaya sekali ya, bahaya sekali. Seseorang menyampaikan hukum agama, kalau bahas Quran berarti tafsirnya harus dia tahu dari mana. Kalau bahas hadis, mustalahul hadisnya dari mana. Kalau bahas fikih, kitab fikihnya apa. Kalau bahas tasawuf, kitab tasawufnya apa. Kalau bahas tentang ilmu tata bahasa Arab, dasar hukumnya apa. Jadi betul-betul gak boleh sembarangan, itu betul-betul harus jelas, harus benar. Jadi nanti akan banyak manusia yang masuk neraka gara-gara dua. Satu gara-gara ucapan, yang kedua gara-gara kelakuan. Nah, ucapan ini menyebabkan orang masuk surga. Contoh yang paling mudah, ucapan kalimat la ilaha illallah menyebabkan manusia masuk surga. Ucapan ya, makanya hati-hati dengan ucapan. Yang selanjutnya innal abda, sesungguhnya seorang hamba, layak malu dia melakukan adzanba, sebuah dosa. Fa idza dzakarahu, kalau dia mengingat dosa itu, ahzanahu, membuat dia sedih. Wa idza nadhara, apabila melihat sapa Allah ilahi kepada si hamba, qad ahzanahu, benar-benar sedih menyesal, ghafara, maka memaafkan Allah lahu kepada si hamba masona'a, sebelum si hamba qabla ayakhudha fi kafaratihi, sebelum si hamba itu melakukan kifarat dosanya, bila sholatin wala siyamin, tanpa sholat, tanpa puasa. Luar biasa Pak. Jadi begini, ada orang yang punya dosa, dosanya itu hancur, dosanya itu diampunkan sama Allah gara-gara si hamba ini, si manusia ini menyesal dengan dosa yang pernah dia lakukan. Contoh, kita lagi ngelamun, ya Allah kenapa saya lakukan itu, ya Allah ampunkan saya, ya Allah saya menyesal perbuatan itu, ya Allah. Nah, kalau sungguh-sungguh menyesalnya, maka Allah maafkan, Allah ampunkan dia, menjadi kifarat dosanya bila sholatin, sebelum dia sholat, wala siyamin, sebelum dia puasa. Sholat, puasa itu kan menghapuskan dosa-dosa. Tapi ada orang sebelum sholat, sebelum puasa, dosanya sudah diampunkan sama Allah. Siapa? Orang yang selalu menyesal dengan perbuatan dosanya. Sekali lagi kalimatnya, orang yang selalu menyesal dengan perbuatan dosanya. Jadi punten, kita ini penting. Di antara syarat tobat itu yang pertama kan menyesal atas apa yang dia lakukan di zaman dulu.
Dalam Quran surat Ali Imran 133, 134, 135 Allah mengingatkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra kadhibina al-ghayb wa 'afina lin-nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Itu ayat ini. Orang yang menyesal ketika dia sadar dengan dosanya, dia menyesal lalu istighfar mohon ampun sama Allah, maka Allah ampunkan dosanya. Jadi mohon maaf ya. Dan walam yusiru ujungnya, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ujung ayat 135 ini, dan dia tidak mengulang kembali dosa yang pernah dia lakukan. Makanya oleh karena itu orang kalau bisa menyesal dengan dosanya, maka insya Allah Allah sudah memaafkan dosa-dosanya. Makanya saya pernah bilang, dosa yang paling berat itu dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah, dengan sholat, dengan wudhu, dengan puasa, dengan zikir, dengan baca Quran, gugur. Ya, dengan menyesal perbuatan, gugur dosa kita. Tapi Pak, maaf, kalau dosa dengan manusia ini repot. Kalau belum dimaafkan sama orang yang kita sakiti, belum dimaafkan sama orang yang kita zalimi, mohon maaf lahir batin, maka Allah tidak akan memaafkan. Makanya perbanyak mohon ampun sama Allah, perbanyak minta ridho dan minta maaf sama manusia. Itu hidupnya ya, seperti itu. Sampai di Al-Quran dikatakan aqimus shalah tarafayn nahar wa zulatan minal lail innal hasanata yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Ada kalimat innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dirikan salat kata Allah di ujung malam, di ujung siang, di tengah malam. Silahkan salat itu innal hasanat yudhibna sayyi'at. Salat itu amalan yang kebaikan menghilangkan keburukan yang kita punya. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Inilah pengingat buat orang-orang yang mengingat Allah. Jadi besok ini taraweh. Kenapa taraweh itu sampai 23 rakaat? Ada yang 11 rakaat. Kenapa begitu banyak taraweh? Ada yang 37 rakaat. Kenapa taraweh ini begitu banyak? Satu jawabannya Pak, karena dengan taraweh kita lagi ngehancurin dosa kita. Makanya ada sebuah keterangan yang kita sudah hafal, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat tarawih dengan didasari iman karena Allah, Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Makanya tarawih kita pas sempurna kan insya Allah tuh. Walaupun masjid kita belum selesai, insya Allah muat lah warga Papua Residennya, muat. Apalagi malam-malam ke 20 malam kurang kayaknya, bukan muat, kurang orangnya ya. Kurang. Insya Allah semangat lah dari kita makmurkan masjid kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih ya, dengan tarawih bersama. Enak kok, tarawih itu enak kok. Yang bikin gak enak apa tarawih? Yang bikin gak enak tuh hati kita Pak, pikiran kita. Kalau kita udah gak tenang ibadah, maka akan enak. Tapi kalau orang tenang ibadah, insya Allah. Orang saya lagi ngacurin dosa, lah banyak rakaat ya pantas orang dosa juga banyak. Lama ya pantas orang dosa juga lebih lama. Gitu pikirannya ke sana, tapi enak nikmat tarawihnya. Siapapun imamnya pasti akan nikmat Pak, kalau punya pikiran seperti itu. Tapi kalau nggak punya pikiran seperti itu susah. Gitu ya. Lama bener gitu ya. Makanya insya Allah kita siap tuh ya tarawih, laksanakan, jangan tinggalkan satu malam pun. Kalau nggak bisa di masjid, di rumah Bapak saya. Paksain tuh tarawih di rumah, walaupun cuma 11 rakaat ya, dengan witir. Laksanakan Pak. Saya nggak berjamaah sendiri juga apa-apa. Atau telepon istri, mah jangan sholat tarawih dulu ke masjid, nanti temenin papa biar dapat pahala. Silahkan. Itu ya. Ibu-ibu kalau tarawih bagusan di rumah apa di masjid? Jelas bagusan di rumah. Kalau bacaannya bagus. Tapi kalau bacaannya nggak rapi, mendingan di masjid. Kenapa saya mengatakan begitu? Lebih gede pahalanya dan lebih jaminan sholatnya lebih terjamin.
Iya, karena imam tuh kan gak mudah, Pak. Imam tuh gak mudah. Sholat sendiri kan sebenar bacaannya. Kalau nggak benar bacaannya ya di masjid aja berjamaah. Karena resiko nanti. Iya. Tapi kalau ditanya utama ya tetap utama di rumah kalau perempuan. Tapi punten kalau ditanya kesempurnaan, insya Allah berjamaah akan lebih sempurna daripada sholat sendiri. Khusus sholat tarawih begitu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sholat tarawih di rumah biarkan saja. Itu yang gak apa-apa. Tapi kalau mau sempurna di masjid berjamaah 27 derajat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, Masya Allah. Inna arwahal mu'minin fis sama'i sabi'ah. Kan suka ada yang nanya, Pak, kalau orang meninggal dunia kan jasadnya dimasukin ke liang lahat. Nah, ruhnya di mana? Nah, suka ada yang nanya. Hadisnya ada di sini. Dari Abi Hurairah, jelas hadis ini insya Allah sahih. Karena Abi Hurairah. Ruhnya orang mukmin tuh di mana kalau dia meninggal? Kan punten. Orang tuh kita nih kayak kita semua nih bisa begini kan karena ada ruh nempel di badan ini. Kalau ruhnya diambil kan udah ngeletak, nggak bisa apa-apa. Nah ruh tuh kan ada yang dicabut dari ujung jari kaki, naik ke lutut, naik ke pusar, naik ke dada, naik ke ubun-ubun, naik dari sini, tarik ke atas, baru ruh kita pergi. Makanya banyak orang meninggal dunia melotot, ya. Kenapa? Bukan disiksa, tapi ruhnya, matanya ngikutin perginya ruh. Jadi ketika ruh dicabut dia ngikut mata, lihatin, gitu ya. Jadi jangan aneh Pak, kalau ada orang meninggal dunia, matanya melotot, dia habis ngelihat ruhnya pergi, belum sempat balik lagi ke bulu aku badannya. Makanya biarkan, nggak apa-apa. Nanti pas mandiin ditutup aja. Kalau ketahuannya sudah lama. Tapi kalau baru langsung ditutup, ditekan aja atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada doanya panjang Pak, tapi yang pendeknya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah atas nama agama Rasul Muhammad SAW. Gitu ya, ditekan sedikit, nanti turun, insya Allah. Karena dia kaku, jadi bukan siksaan Pak. Sekali lagi, kalau ada keluarga meninggal dunia matanya melotot, bukan siksaan, tapi dia habis ngeliatin ruh. Kata Nabi, fa'inal basar yatba'ur ruh, karena mata ngikutin perginya ruh. Iya. Nah, ruhnya kan diangkat ke langit, kecuali punya hutang Pak. Kalau kita punya hutang nggak ke langit Pak, nggak ke bumi, bergentayangan kemana-mana dia. Makanya kalau kita punya hutang, tolong kasih tahu keluarga biar dibayar Pak, biar ditanggung jawab. Walaupun orang syahid, orang mati syahid itu kan surga jaminannya, kecuali dia punya hutang. Kalau punya hutang nggak bisa, ya, karena hutang nggak bisa dibacakan istighfar. Hutang nggak bisa hilang gara-gara doa. Hutang akan hilang ketika dibayar. Makanya ketika orang meninggal dunia, yang paling pertama didahulukan apa? Bayar hutang. Ya, biar ruhnya nyampe ke langit. Karena ruh akan disimpan fis sama'i sabi'ah, kata Nabi. Akan ditaruh di langit ke-7 Pak. Kalau cerita Isra Mi'raj di langit ke-7 kan Nabi Ibrahim, tempat tinggalnya Nabi Ibrahim di langit ke-7. Di ruh-ruh manusia ini di langit ke-7. Nah ini yang luar biasa Pak. Yang zuruna itu ruh ngeliat ila manazilihim, ke tempat tinggal mereka fil jannah, dalam surga. Ruh yang ada di langit ke-7 itu ngeliatin rumah di surga. Oh itu rumah saya nanti di surga yang itu. Allah Akbar. Kalau calon penghuni surga. Kalau penghuni neraka, ya di sana nanti saya buka. Gimana Pak? Jadi maaf Pak, kalau drone kita terbangkan, kita bisa lihat, oh itu rumah saya di situ. Kalau kita pakai Google Map, bisa kita dekatkan, oh itu rumah saya di situ alamatnya. Bisa dekatkan, gitu ya. Nah, ruh kita akan melihat rumah kita dalam surganya Allah. Itu kita belum masuk, karena kiamatnya belum, prosesnya belum. Kita baru ruhnya di langit ke-7, udah bisa ngelihat calon tempat tinggal kita di surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga semuanya. Aduh, merinding Pak kalau udah bahas begini ya. Kenapa? Karena ingat dosa banyak banget. Ya, itu Masya Allah, orang baik itu, dia apa nggak seneng dia di langit ke-7? Seneng banget Pak, seneng banget. Kenapa? Ngeliatin rumahnya di surga. Tinggal nunggu doa. Kalau istrinya masuk surga juga,
insya Allah kan bareng di situ. Tapi kalau istrinya nggak masuk surga, berarti akan dijodohkan dengan para bidadari di situ. Nikmatnya luar biasa. Saya mendengar sebuah cerita waktu itu. Ada sebuah keterangan begini. Ketika seorang istri marah kepada suaminya, merotot ke suaminya, bidadari di surga tuh marah. Anda sudah memarahi calon suami saya, gitu ya? Kan ada pas suaminya soleh tapi dimarahin betul sama istrinya, galak bener istrinya. Nah, istri yang begitu kan gak mungkin masuk surga. Dia kan beda dengan suaminya. Suami ke surga dan neraka, maka bidadari itu marah di situ. Calon suami saya dimarahin begitu sama dia, sampai disuruh keterangan begitu. Makanya nggak boleh perempuan bentak suaminya, maki suami itu nggak boleh, gitu ya. Karena di situ surganya. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak, di manakah para ruh-ruh sekarang? Karena jasadnya kan di alam kubur. Di alam kuburnya itu kan mohon maaf lahir batin, jadi busuk, jadi bangkai, tinggal tulang. Nah, ruhnya ada di langit ketujuh yang zuruna, ruh itu melihat ila manazilihim, ke tempat tinggal mereka, fil jannah, di dalam surga. Nanti setelah Nabi Muhammad masuk ke surga, setelah kiamat kita pun akan masuk ke surga. Oh, itu rumah saya, Apling klaster Bougainville. Keren bener Bougainville. Ada klaster Bougainville. Insya Allah tidak ada kalimat-kalimat itu kayaknya. Yang lain tulisannya Arab. Klaster mana nih kita ini? Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, ya Rasulullah, begitu nikmat orang-orang yang soleh, Pak. Begitu nikmat orang-orang yang baik. Kita bukan ulama, bukan kiai, bukan orang-orang soleh, tapi minimal kita orang-orang pencari surga, pejuang mencari surga. Langkah-langkah kecil menuju surga kita jangan kita tinggalkan, karena kalau kita jaminan surga jauh, tapi mohon maaf, kita pencari surga itu ditunggu betul sama Allah, ditunggu istighfarnya, ditunggu perilakunya, ditunggu sedekahnya, ditunggu sholatnya, ditunggu baca Qur'annya sama Allah. Kenapa? Karena kita pencari surga. Makanya langkah-langkah kecil lakukan menuju surga. Ya, di antaranya yang lain-lain amal solehnya kita lakukan. Itu indah, Pak, luar biasa. Terakhir satu hadis lagi. Jangan sampai jam 6 pas. Inna ummati, sesungguhnya umatku yun'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjirin min atharil wudu. Pak, umat Muhammad itu nanti di akhirat akan dipanggil pada hari kiamat, ciri mereka ghurran muhajjirin, ya, bercahaya wajah mereka min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Jadi umat Muhammad itu akan beda dengan umat selain umat Nabi Muhammad, cirinya bersinar, bercahaya dari bekas-bekas wudunya, dari mukanya, dari tangannya, dari kakinya, dari kepala. Kan kita gosok kepala, set, ya, itu mohon maaf lahir batin, itu jadi cahaya. Kita gosok telinga, set, jadi cahaya. Ya, kita tangan cuci sampai ke sisi, set. Maka kata Nabi, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang sanggup memanjangkan bekas wudunya, cahaya bekas wudunya, lakukan. Contoh begini, Pak, muka itu kan dari tempat tumbuh telinga, tumbuh rambut sampai bawah dagu, dari tempat pepentil kiri dengan pepentil kanan telinga itu batasan. Lebihkan saja sedikit, tuh ya, kalau perlu sampai leher, lebihkan aja, biar lebih banyak cahaya di akhirat. Tangan itu kan sampai sikut, lebihkan aja sedikit ke atas, tuh ya, lebihkan. Biar apa? Biar makin banyak cahayanya. Lutut kan cuma sampai mata kaki, naikin ini sampai betis, sampai lutut juga nggak apa-apa, biar makin terang cahayanya bekas wudu. Luar biasa, Insya Allah, tabarakallah. Makanya Pak, ada ajaran, jangan kaget ya, rambut itu kan sebenarnya bagian mana pun bisa, tapi ada ajaran bagian rambut tuh set ke belakang, balikin lagi ke depan. Jadi bukan hanya setukan, tapi set balikin lagi ke depan. Itu sampai begitu, Pak, sampai ada ajaran begitu dalam kitab Bulughul Maram. Ada teknik seperti itu, saking biar makin terang begitu kan, luar biasa. Jadi kenapa nanti juga di tempat wudhu, Pak, tempat wudhu perempuan itu harus tertutup, karena di situ, Pak, tempat wudhu laki-laki itu boleh terbuka, tapi kalau tempat wudhu perempuan harus tertutup, karena nanti auratnya akan terbuka, gitu ya. Maka harus dihalangin pakai apalah tempat wudhu perempuan, mah pakai horden atau pakai apa. Karena itu saya pernah sholat di DLLAJ yang ada di depan rumah sakit sekarang,
Iya, sholat di situ kan tempat duduk perempuannya terbuka. Tempat duduk perempuan terbuka, berjejer dengan tempat duduk laki-laki. Itu ada bapak-bapak ngeliatin ibu-ibu yang lagi wudhu, liatin pahanya, liatin betis, lihat betisnya. Saya bilang, Pak, nggak boleh itu. Jadi ibu-ibu tuh kan ngangkat bajunya mungkin sampai segini gitu. Dilihat, Pak, itu nggak boleh. Tuh ya, bapak boleh lihat. Yang DLL aja itu, masjid DLL itu kan terbuka Pak, tempat duduk perempuan. Itu bahaya, harus tertutup, harus nggak boleh kelihatan sama orang. Karena apa? Dia akan buka tangannya, itu akan buka kerudungnya, karena akan memanjangkan bekas-bekas urat. Nah di situ ya luar biasa. Jadi kesimpulannya, sempurnakan wudhu kita, maka akan sempurna kita di akhirat dengan gambaran-gambaran, bayangan-bayangan bekas wudhu kita. Luar biasa. Itu bisa sampaikan, sudah pas jam 6 ya. Ada yang ditanyakan Pak? Oh, mangga silakan. Kalau kita berdosa kepada manusia harus minta maaf ke orang tersebut. Bagaimana seandainya kalau orang tersebut jauh tempatnya karena maunya ke luar kota ya. Atau di luar. Baik. Seperti seangkatan. Banyak yang meninggal. Apakah cukup dengan diperbanyak istighfar? Baik Pak, ini pertanyaan yang begitu luar biasa. Pertama, kalau jauh nggak bisa dihubungin atau udah terputus hubungannya, nggak bisa lah, di telepon juga susah, atau sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia bagaimana minta maaf orang meninggal dunia? Maka ada ajaran dalam agama kita yang saya tahu, nanti tanyakan lagi ke orang lain, tapi saya pernah baca itu. Kalau kita punya dosa sama orang yang susah diketemukan atau sudah meninggal dunia, maka doakan dia dengan minta ampun sama Allah untuk dia. Untuk dia. Contoh maaf ya, namanya siapa umpamanya? Namanya Sujai umpamanya. Maka kita bilang, ya Allah, khusus buat Bapak Sujai, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu, ampunkan dosanya, sayangi ya Allah diri. Maka dengan mohon sama Allah untuk ampunan buat dia, menjadi wasilah syariatnya kita sedang minta ampun sama Allah atas dosa kita dengan dia, gitu ya, atas dosa kita dengan dia. Sama kayak ada orang yang punya hutang dengan orang yang orangnya udah ketemu lagi gitu ya. Dulu hutang itu zaman SMA, tapi udah di mana orangnya itu, cari di Facebook nggak ketemu, dicari di mana lagi Instagram nggak ketemu nama-nama itu umpamanya. Maka kita sudah nggak bisa nih, udah putus. Maka kalau punya hutang berapa ya dulu ya? Udah sekarang kayak 7.000 deh. Ya udah, kita sodako aja 10.000. Ya Allah, saya niat sodako, niat bayar hutang saya kepada dia karena nggak ketemu orangnya. Gitu ya, niat aja sodako begitu, niat bayar hutang. Tapi kalau orangnya ketemu, tolong dibayar. Ya walaupun sudah dibayar dengan sodako. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha tahu kekurangan kita. Insya Allah Allah sempurnakan. Yang penting kita lakukan kebaikan. Insya Allah dengan mendoakannya, ya Allah, Sujai kalau masih hidup panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Kalau meninggal dunia, ampunkan ya Allah dosa-dosanya. Nah itu insya Allah menjadi wasilah kita minta ampun sama dia. Saya pernah menemukan keterangan itu. Gitu ya. Itu Pak yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa Allah. Orang yang tanpa hisaban, ada orang-orang khusus. Banyak orang yang meninggal dunia tanpa dihisab. Di antaranya orang yang mati syahid. Di antaranya orang yang mati syahid, apakah syahid dunia atau syahid akhirat? Syahid akhirat berperang di jalan Allah. Ini makanya orang-orang Palestina itu ketika meninggal dunia melawan Israel, mereka tidak berduka. Tapi banyak yang senang. Senang itu bukan ketawa, bukan teriak-teriak, bukan. Artinya prinsip saya ini membela agama Allah. Yang meninggal dunia ya sudah, akan berjumpa dengan kawan-kawan saya duluan masuk surga gitu ya. Itu tidak dihisab. Yang kedua, wanita yang melahirkan meninggal dunia, itu disebut dengan syahid dunia. Maka bisa juga dia orang yang tidak dihisab. Itu ya. Dan banyak-banyak yang lain sebenarnya. Itu ya, banyak. Nanti kita coba ulas satu persatu nanti karena banyak.
orang yang meninggal dunia tanpa dihisab. Makanya ada doa Pak, ada doa minta sama Allah, karena Allah Maha Rahman Maha Rahim. Allah memberikan kesempatan kepada kita minta, ya Allah masukkan saya ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Ada doanya khusus tuh ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ridho Allah, maka Allah ampunkan dosanya, maka dia pun meninggal dunia tanpa dihisab. Iya, enaknya luar biasa. Malah ada ulama mengatakan orang yang meninggal dunia, seorang perempuan yang meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka Allah ampunkan dosa-dosanya, masukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Itu kan hadisnya gitu. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila dakhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Siapa saja perempuan yang jaga sholat 5 waktunya, jaga puasa Ramadannya, jaga kehormatannya, lalu dia nurut sama suaminya, maka dipanggil oleh Allah, silakan masuk surga hai perempuan, lewat pintu manapun. Berarti kan tanpa dihisab, sudah digiring langsung surga. Insya Allah nanti kita akan bahas khusus, insya Allah mudah-mudahan saya nggak lupa tentang orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hamalat 'arshik wa malaikataka wa jami' khalqika innaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma tawwil amarna wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa zid 'amalana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qaribna min syarri ba'idna waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda bunda rahimakumullah, kita yang disampaikan maafkan kalau ada yang tidak sempurna, yang benar itu dari Allah, yang salah kebodohan pribadi saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.